Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, Shalom. Gembala menyapa hari ini diambil dari Kitab Matius 5 ayatnya yang ke-8, yang bunyinya, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Gembala menyapa hari ini diberi judul, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita pasti pernah melihat atau merasakan sesuatu yang membuat kita bahagia. Misalnya, kalau ada anggota keluarga yang sakit keras tanpa harapan, tetapi ternyata kemudian sembuh dan kembali segar bugar seperti sedia kala sesuai doa dan harapan kita. Kita pasti senang, bersyukur, dan bahagia. Ketika saya SMA, di SMA 6 Yogyakarta, setiap presiden pertama RI yaitu Bung Karno atau yang disebut Insinyur Soekarno datang ke Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja atau dinas. Saya dan teman-teman sekolah saya didampingi oleh wali kelas sering diajak menyambut kedatangan Bung Karno di tepi Jalan Jenderal Sudirman dekat sekolah. Saya dan teman-teman diwajibkan membawa bendera merah putih kecil-kecil yang telah disediakan sekolah untuk dikibarkan dalam mengeluh-ngeluhkan kedatangan Bung Karno tersebut. Dan ketika saya dan teman-teman berhasil melihat langsung Bung Karno yang adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, ada perasaan senang, bangga, dan bahagia. Melihat anggota keluarga yang sakit dan sudah tanpa harapan, tetapi ternyata kemudian sembuh dan kembali segar bugar. Demikian juga melihat Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia saja ada perasaan senang, bangga, dan berbahagia. Lebih-lebih kalau kita dapat melihat Tuhan. Dalam ayat bacaan hari ini, Matius 5 ayatnya yang ke-8, Tuhan Yesus mengajarkan, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Dalam ayat tersebut disabdakan bahwa mereka yang akan melihat Tuhan itu disebut sebagai orang yang berbahagia. Tentu saja tidak hanya berbahagia saja, tetapi juga senang dan bangga. Dengan kata-kata akan melihat Allah tersebut, maksudnya yaitu dapat mengetahui bahwa Tuhan Allah itu ada, bahwa dengan mata rohani dan mata hatinya, orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Allah. Dapat mengetahui bahwa Tuhan Allah itu Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha Baik, Maha Setia, dan juga mengetahui bahwa Tuhan Allah adalah benteng perlindungan, penolong, dan penyelamat. Dengan kata lain, dapat melihat Tuhan juga dapat diartikan bahwa orang memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan Allah. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang akan melihat Allah dalam arti seperti yang telah diuraikan di atas,
Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa hal itu ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu bahwa orang harus suci hatinya. Dengan kata suci hatinya, itu berarti bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Allah itu harus hidup dalam kesucian hati. Hidup dalam kesucian hati yang berarti hidup suci, hidup kudus, menjauhkan dan menyingkiri dosa, serta hidup dalam ketaatan kepada perintah dan kehendak Tuhan, serta hidup dalam kebenaran firman-Nya. Dengan kata lain, orang percaya harus selalu hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Itulah hendaknya karena Tuhan itu kudus, yang terdapat dalam Mazmur 99 ayat 3, 5, 9, Yesaya 6 ayat yang ketiga, Wahyu pasal 4 ayat yang 8, maka orang percaya atau umatnya juga harus hidup dalam kekudusan, yang terdapat dalam Imamat 19 ayat 2, 1 Korintus 7 ayat 34, Efesus 1 ayat 4, Efesus 5 ayat 27, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16, 1 Petrus 2 ayat 9, dan Wahyu 4 ayat 8. Hari ini, Minggu 5 Maret 2023 adalah Minggu Prapaskah ketiga. Dalam minggu-minggu Prapaskah, jemaat diajak untuk merefleksi diri akan kehidupannya yang penuh dosa dengan hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Dengan itulah maka orang percaya umatnya layak untuk menerima karya pengorbanan dan penebusan Tuhan Yesus melalui kesengsaraannya, dan juga layak untuk menerima kemenangan kebangkitannya yang berupa keselamatan kekal bersamanya. Tuhan beserta dan memberkati kita sejemaat. Amin.